Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantrika Sintasari. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B dengan NPM 20110602778. Di sini saya akan mengampu tugas dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Jowati Asih Saputri, MSI, dengan kelompok saya yaitu Saudara Ahmad Jidan Zulkarnain dan Saudari Puput Puji Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kambium. Kambium merupakan jaringan pembuluh yang mengangkut zat makanan yang dibuat di daun sebagai hasil fotosintesis, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Kambium juga merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Dalam tumbuhan, kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya, dikenal dua kelompok kambium, yakni yang pertama kambium gambus atau Phlegon pelogen dan kambium pembuluh atau vaskular kambium. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Dipandang dari segi perkembangannya, ada dua macam, yaitu floem primer dan floem sekunder. Floem primer dibentuk oleh prokambium, sedangkan floem sekunder dibentuk oleh kambium pembuluh. Floem primer menurut pertumbuhannya terdiri dari protofloem yang dimana mula-mula dibentuk. Floem ini terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh, seperti tumbuhan yang masih tumbuh memanjang, misalnya pada pucuk tanaman. Protofloem tumbuh atau akan berfungsi tidak lama karena terdesak oleh floem sekunder. Metafloem pada tumbuhan monokotil atau yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder akan berfungsi selamanya. Tapi pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, fungsinya digantikan oleh floem sekunder tersebut. Lalu metafloem terdiri dari elemen tapis yang lebih dari protofloem. Sel pengantar ini terdapat pada metafloem, Angiospermae, serta tidak ditemukan serat sklerofikasi. Sel parenkim ini terjadi setelah floem tidak berfungsi lagi dalam pengangkutan. Ditinjau dari hubungan fungsional dengan pembuluh tapis, sel pengantar merupakan sel parenkim yang didiferensiasi dengan lama hidup sel ini tergantung dari sel pembuluh tapis yang diiringinya, seperti protoplasma sel. Ini pengantarnya memiliki ciri sel yang aktif mengadakan metabolisme seperti sitoplasma, sitoplasma pekat, inti besar, mitokondria, ribosom banyak, dan lain-lain. Pada sebuah elemen tapis, angiospermae ditemukan satu atau lebih sel pengantar pada gimnospermae. Spel yang analog dengan sel pengantar adalah sel albumin. Sel albumin jarang dibentuk dari sel-sel yang sama dengan sel tapis. Meskipun demikian, ciri-ciri sitologi dan fungsinya sejajar dengan sel pengantar. Selanjutnya, floem dikotil. Pada floem dikotil terdapat floem sekunder, sistem aksial, dan jari empelur. Pada floem sekunder itu lebih bervariasi seperti adanya susunan, komposisi, dan ukuran. Pada sistem aksial ditemukan pembuluh tapis, sel pengantar, dan parenkim. Sedangkan jari empelur terdiri atas sel parenkim yang mengandung sklerenkim atau parenkim terklarifikasi. Floem konifer. Floem sekunder lebih sederhana dan kurang bervariasi. Sistem aksial terdiri dari sel tapis dan sel parenkim. Beberapa sel parenkim berdiferensi sebagai sel albumin. Ditemukan serat dan sklereid, ditemukan saluran harsa pada sistem aksial dan radikal, sel tapis panjang, dan daerah tapis banyak. Pada jenis tumbuhan monokotil, itu tidak mempunyai kambium, sehingga akhirnya mengakibatkan batang dari tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh menjadi besar atau tidak mengalami penebalan sekunder. Pada kambium, mempunyai bentuk menyerupai suatu lendir yang terdapat pada kulit dan juga kayu batang, di mana pada batang berkayu, kambium sangat berfungsi untuk dijadikan sebagai medium atau sebagai sebuah jalur lintasan dari zat hara yang melakukan pergerakan dari tanah menuju ke daun. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.